Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Sepasang pengantin baru memutuskan untuk pindah ke kota baru. Mereka berdua adalah penulis, sehingga mereka mencoba mendapatkan pekerjaan baru sebagai reporter di dua surat kabar yang berbeda. Begitu suami mendapat pekerjaan, mereka mencari rumah baru. Tak lama kemudian mereka telah menetap di kehidupan baru mereka. Tampak jelas bahwa sang istri langsung diberi tugas halaman depan yang menonjol, sementara sang suami menulis artikel-artikel biasa yang hanya berisi 2 paragraf. Ketika sang suami yakin istrinya sedang berpikir untuk menjadi seorang ibu, teman dan rekan kerjanya menyarankan untuk mengadopsi seekor anjing untuk menguji kesiapan mereka untuk memiliki keluarga. Jadi sang suami membawa istrinya ke toko hewan peliharaan dengan mengenakan penutup mata untuk mengejutkannya. Mereka memilih anak anjing Labrador Retriever kuning. Sang suami ditinggal bersama anak anjingnya karena sang istri harus melakukan perjalanan bisnis. Dalam perjalanan pulang dari bandara, sang suami mendengar sebuah lagu dan memutuskan untuk menamai anjing itu dengan nama penyanyinya. Di malam hari, anjing itu tidak akan berhenti menggonggong sampai sang suami membawanya ke dalam kamar tidurnya. Namun, anjing itu cenderung mengacaukan setiap ruangan tempat dia berada, termasuk garasi setelah sang suami meninggalkannya sebentar untuk menjemput sang istri. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Setelah setahun, ia menjadi anjing besar dan semakin sulit dikendalikan. Pemiliknya dipaksa untuk mendaftarkannya di kelas yang diajarkan oleh pelatih kepatuhan wanita. Ketika guru memanggil anjing untuk mematuhi perintahnya, anjing itu menolak. Ketika guru meniup peluitnya, anjing itu menyerangnya dan mulai memukul-mukul kakinya. Marah, dia menendangnya keluar dari kelas. Mereka mencoba untuk membawa anjing itu ke dokter hewan setempat untuk dimandulkan, tetapi dia terus berusaha untuk melarikan diri dari mobil dan ke jalan yang sibuk, hampir ditabrak oleh kendaraan lain. Seorang editor surat kabar memberi suaminya kesempatan untuk menulis kolom yang akan muncul 2 kali seminggu di surat kabar. Sang suami bingung dan tidak bisa memikirkan ide keren apapun, tetapi segera menyadari bahwa kesialan seekor anjing akan sempurna untuk menulis kolom. Editor menyukai hasilnya, dan mengingat anjing itu terus-menerus membuat kekacauan di rumah mereka, memberikan suami kekayaan materi yang berharga. Kolom ini sangat populer di kalangan pembaca dan membantu meningkatkan penjualan surat kabar hingga 2 kali lipat. Segera dia dan anjingnya menjadi tambahan yang dicintai di surat kabar. Sementara itu, pasangan itu mulai berpikir untuk memiliki anak, dan segera mencoba untuk memiliki bayi. Tetapi sang istri mengalami keguguran di awal trimester pertama. Seluruh keluarga berduka atas kehilangan tersebut. Jadi pasangan itu pergi ke Irlandia untuk bulan madu yang terlambat untuk menghibur. Mereka meninggalkan anjing mereka di rumah, menempatkannya dalam perawatan seorang wanita. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, tak lama kemudian pasangan itu kembali ke rumah yang rusak parah. Pengasuh anjing mengoceh tentang semua hal yang dilakukan anjing itu dan mengatakan bahwa dia adalah keturunan iblis. Segera setelah itu, sang istri mengetahui bahwa dia hamil, dan 9 bulan kemudian, dia melahirkan anak yang sehat. Sebagai keluarga tumbuh, mereka khawatir tentang tingkat kejahatan di lingkungan mereka. Ketika anak kedua lahir, sang istri memutuskan untuk tinggal di rumah dan merawat anak-anak. Untuk membiayai seluruh keluarganya, sang suami menawar untuk mendapatkan gaji 2 kali lipat jika dia menulis kolom harian di koran. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Anjing itu senang berenang di kolam halaman belakang baru mereka. Istri mulai menunjukkan gejala mengalami depresi pasca persalinan. Ini karena dia menjadi semakin stres dengan memiliki 2 anak kecil. Karena itu dia semakin tidak sabar dan frustrasi dengan anjing dan suaminya. Rekan kerja untuk perusahaan suami setuju untuk membawa anjing itu selama beberapa hari setelah insiden yang membuat stres di mana istrinya menuntut agar dia menemukan rumah baru untuk anjing itu. Namun mudah bagi istri untuk menyadari bahwa anjing adalah anggota keluarga yang sangat diperlukan. Mereka setuju untuk istirahat dari memiliki anak. Hanya beberapa tahun kemudian mereka akhirnya menyambut anak bungsu dan putri tunggal mereka. Keluarga besar itu hidup bahagia bersama. Ketika suaminya berusia 40 tahun, dia cemburu karena rekan kerjanya dipekerjakan oleh sebuah surat kabar yang sangat besar. Karena itu, ia menjadi tidak puas menjadi kolumnis. Dia menerima pekerjaan baru sebagai reporter, dan istrinya memberinya restu untuk melakukan itu dengan mengadakan pesta kejutan. Keluarga itu pindah ke sebuah peternakan di jalan yang sepi. Sesuai dengan karakternya yang gaduh, anjing itu segera memecahkan pot begitu mereka tiba di rumah baru mereka. Sang suami tidak melakukannya dengan baik dalam pekerjaan barunya karena ia cenderung memasukkan terlalu banyak pendapatnya sendiri.
Dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seorang penulis yang lebih baik daripada seorang reporter. Dia mengirimkan proposal untuk kolom ke editornya. Sang istri menyuruhnya untuk mencari tahu apa yang dia inginkan dalam hidup. Dia menunjukkan bahwa membaca kolom lamanya tentang anjing selalu menghiburnya. Tampaknya semuanya sempurna, tetapi anjing itu mulai lebih mudah lelah karena usianya yang sudah tua. Saat badai, anjing itu lari. Mereka menemukan dia tampak sakit-sakitan di bawah pohon. Ketika mereka membawa anjing itu ke dokter hewan, mereka diberitahu bahwa anjing yang sekarang sudah tua itu menderita gangguan usus yang hampir fatal. Dia memiliki pemulihan yang baik, tetapi karena dia terlalu tua untuk operasi, dia tidak mendapatkan banyak waktu. Suatu hari dia terbaring lemah di dekat perapian dan suaminya tidur dengannya. Keesokan harinya sang suami sedang bekerja ketika istrinya memanggilnya. Anjing itu melemah sepanjang hari. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.